Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana dari kelas 12/4. Saya akan membawakan materi tentang teks narasi. Apa sih teks narasi itu? Teks narasi adalah teks yang berisi cerita tentang suatu peristiwa atau kejadian yang disampaikan secara berurutan dari awal hingga akhir. Teks ini biasanya bertujuan untuk menghibur atau menyampaikan pengalaman baik nyata maupun imajinatif. Imajinatif itu apa sih? Imajinatif itu adalah kemampuan untuk membayangkan atau menciptakan hal-hal baru melalui daya khayal atau imajinasi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama adalah menghibur pembaca. Teks narasi sering dibuat untuk menyenangkan atau menghibur melalui cerita menarik. Kenapa sih harus cerita menarik? Karena membuat pembaca tidak bosan dan menikmati isi teks, sekaligus bisa menyampaikan pesan secara halus. Dan yang kedua adalah menyampaikan pengalaman. Penulis dapat membagikan pengalaman pribadi, imajinasi, atau kisah orang lain. Yang ketiga, membawa pembaca masuk ke dalam alur cerita. Pembaca diajak merasakan peristiwa seolah-olah mereka ada di dalam cerita tersebut. Dan yang keempat, ada menyampaikan pesan moral atau nilai kehidupan. Banyak teks narasi, terutama dongeng atau cerita rakyat, menyisipkan pesan moral di akhir sebuah cerita. Selanjutnya ada apa aja sih di ciri-ciri? Yang pertama, menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. Yang kedua, rangkaian peristiwa yang diceritakan dapat merupakan kisah nyata, imajinasi, maupun gabungan keduanya. Yang ketiga, cerita memiliki nilai keindahan isi dan penyajian. Yang keempat, ada konflik, yaitu pertentangan, kepentingan, kemelut, atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang kelima, ada dialog untuk menghidupkan cerita. Yang terakhir, penyajian pemilihan peristiwanya secara kronologis. Nah, yang di D itu kan ada kemelut. Kemelut itu apa sih? Kemelut itu adalah situasi yang kacau, rumit, atau penuh masalah yang sulit diselesaikan. Selanjutnya ada struktur. Yang pertama, orientasi, yaitu tahap pengenalan cerita. Yang kedua, komplikasi, yaitu tahap penggambaran kisah atau awal mula masalah itu terjadi. Yang ketiga, resolusi, yaitu tahap pemecahan masalah. Yang keempat, koda, yaitu tahap penutup, memuat pesan moral atau amanat. Lalu kita masuk ke jenis-jenis. Jadi, jenis-jenis narasi itu ada dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Yang fiksi dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi penulis. Ceritanya bisa saja tidak benar-benar terjadi. Contohnya, cerpen, novel, dongeng, cerita rakyat, legenda, dan mitos. Yang non-fiksi dibuat berdasarkan kejadian nyata atau fakta, sering ditulis untuk menceritakan pengalaman atau riwayat hidup seseorang. Contohnya itu biografi, autobiografi, laporan perjalanan, kisah sejarah. Berikut adalah contoh dari teks narasi. Silahkan kalian simak. Selanjutnya ada unsur-unsur. Yang pertama, tokoh, yaitu karakter dalam cerita dari yang utama maupun yang pendukung. 2. Penokohan, yaitu sifat atau watak tokoh. Yang ketiga, alur, yaitu urutan peristiwa dari awal, konflik, klimaks, hingga terakhir. Yang keempat, latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Yang kelima, ada sudut pandang, yaitu posisi pencerita, orang pertama atau orang ketiga. 6. Tema, yaitu ide utama cerita seperti persahabatan, perjuangan, atau cinta. Yang ketujuh, ada amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, teks narasi adalah teks yang menyampaikan cerita atau peristiwa secara runtut dengan tujuan untuk menghibur, menyampaikan pesan moral, atau menggambarkan pengalaman. Teks ini memiliki struktur yang jelas, serta unsur-unsur penting seperti tokoh, alur, latar, dan tema.
Dengan memahami teks narasi, kita dapat lebih baik dalam menulis maupun memahami cerita secara menyeluruh. Terima kasih sudah menonton video ini tentang teks narasi. Sekarang kamu sudah tahu apa itu teks narasi. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami ya. Bye-bye.